Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku, adik-adik yang terkasih, juga oma opa yang diberkati oleh Tuhan. Kita berkumpul kembali di dalam ibadah keluarga di hari ini, Rabu 9 Desember 2020, di dalam menjalani Minggu Advent yang kedua. Apa kabar kita di malam hari ini? Apakah kita tetap setia beribadah kepada Tuhan, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini? Biarlah kesetiaan beribadah senantiasa ada di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Kristus. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 29 hingga 34 dengan tema melayani dengan kuasa Allah. Mengapa harus melayani dengan kuasa Allah? Karena kuasa Allah harus dinyatakan, bukan kuasanya manusia, bukan kuasa dunia, bukan kuasa orang-orang kuat, berhala-berhala, Baal, tetapi kuasa Allah harus dinyatakan di dalam setiap pelayanan kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, adik-adik dan juga oma opang diberkati oleh Tuhan, pada hari Sabat Yesus sibuk melayani. Seperti kita juga sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang pendeta, bahkan juga sebagai seorang aktivis gereja, maka hari Minggu adalah hari yang sibuk. Tetapi juga hari yang menyenangkan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melayaninya. Masih diberikan kesempatan untuk mengerjakan apa yang Ia percayakan bagi masing-masing kita di setiap panggilan hidup masing-masing. Setelah mengajar di rumah ibadat di Kapernaum dan mengusir setan dari orang yang kerasukan, maka Yesus pergi ke rumah Simon, di mana Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit demam, di dalam ayat 29 hingga 31. Yesus, Bapak Ibu saudara-saudaraku, bukan hanya melayani orang banyak, tetapi juga Ia melayani setiap pribadi yang membutuhkannya, yang menginginkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga pelayanan pada hari Sabat tidak berhenti sampai di situ. Tetapi orang banyak juga kemudian datang menemui Yesus untuk disembuhkan, baik penyakit maupun dari kerasukan setan, di dalam ayat 32. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Pertanyaannya, mengapa harus menjelang malam sesudah matahari terbenam? Bapak Ibu saudara-saudaraku, hari Sabat berakhir setelah matahari terbenam sebagai penanda mulainya hari baru. Dan pada saat itulah orang Yahudi dapat beraktivitas lagi dengan membawa keluarga yang sakit untuk disembuhkan oleh Tuhan. Dan itu adalah ketentuan Sabat yang melarang orang beraktivitas secara penuh, termasuk tindakan berobat. Namun menarik di sini, Bapak Ibu saudara-saudaraku, Markus memberi kesaksian bahwa Yesus tidak memperbolehkan setan-setan berbicara mengenai Dia. Untuk saat ini Yesus tidak ingin orang banyak mengenali siapa Dia sesungguhnya pada saat itu. Terlihat bahwa bagi Yesus pelayanannya bukan untuk popularitas diri. Ia tidak perlu dikenal dan terkenal agar mau melayani.
kesetiaan dalam belas kasih yang penuh, Yesus bersedia melayani orang-orang yang membutuhkannya. Semuanya itu dilakukan bukan untuk pujian bagi dirinya, tetapi bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang perlu kita renungkan di Minggu Advent yang kedua? Kita belajar bahwa di setiap sakit penyakit, gumul juang kehidupan ini selalu ada harapan. Harapan yang kita arahkan hanya kepada Yesus Kristus yang mempunyai kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi penguasa tunggal di dalam kehidupan kita. Sehingga pelayanan kesembuhan yang dilakukan oleh Yesus ketika ia menyembuhkan ibu mertua Simon dengan penuh kuasa, yaitu Yesus memegang tangannya dan lenyaplah demamnya di dalam ayat 31. Tidak diragukan lagi Bapak Ibu saudara-saudaraku bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan siapapun sesuai dengan kehendaknya. Tidak ada satu penyakit apapun yang tidak dapat disembuhkan oleh Yesus. Bahkan baik secara jasmani maupun secara psikis, apa yang kita alami, apa yang kita derita, Tuhan sanggup menyembuhkan. Jika Tuhan belum menjawab doa kita, ataupun belum memberikan kesembuhan dari sakit penyakit, bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa, atau Dia bukan Allah penyembuh. Tetapi Yesus menyembuhkan kita atau tidak, semuanya ada di dalam maksud dan rancangannya. Apapun yang kita alami Bapak Ibu saudara-saudaraku, semuanya terjadi di dalam kendalinya Tuhan. Semua terjadi atas izinnya Tuhan. Tidak secara kebetulan. Apapun yang kita alami, sakit penyakit, pergumulan yang berat, kesusahan demi kesusahan, penderitaan demi penderitaan, bahkan di masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan berkarya, Tuhan berkuasa atas hidup dan kehidupan kita semua. Oleh karena itu, terlepas apakah Tuhan akan menyembuhkan kita atau tidak, marilah kita meresponnya seperti halnya ibu mertua Simon yang bersedia melayani Yesus. Sehingga di dalamnya Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana melakukan pelayanan, menghadirkan kuasa Allah yang menolong orang banyak mengalami penghiburan, mengalami kekuatan, mengalami pemulihan lewat firman yang disampaikan, berita Injil yang diberitakan, serta kesembuhan saat dijamah oleh Tuhan. Pelayanan bukan sekedar pelayanan yang memperlihatkan aktivitas sibuk, tetapi pelayanan yang harus menghadirkan kuasa Allah dan di dalamnya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita melayani Tuhan di setiap panggilan hidup kita masing-masing. Kita melayani Tuhan bukan bagaikan jalan tol yang mulus, tetapi kita menghadapi berbagai-bagai tantangan, persoalan, berbagai-bagai pergumulan. Lalu di dalam pelayanan itu apakah kita akan mengundurkan diri dan kita mengatakan bahwa Tuhan, aku tidak sanggup lagi? Tidak. Kita akan terus berjalan walaupun merangkak tertatih-tatih, karena kita mengandalkan kuasa Tuhan, melayani Tuhan di dalam hidup ini yang adalah kesempatan. Melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Maukah kita setia melayani Yesus di dalam setiap panggilan hidup kita masing-masing?
Jika iya, maka andalkanlah kuasanya, bukan kuasa duniawi. Terpujilah Kristus. Amin.